Hai, berjumpa lagi di channel kita, channel Mikroaffair.com, channel anak Medan. Yuk, kali ini Mikroaffair.com membuat apa? Pasti pada penasaran bukan? Nah, kali ini Mikroaffair.com membuat sebuah alat untuk mendeteksi pressure dari sebuah pipa. Kebetulan, customer Mikroaffair.com memiliki sebuah problem di tempat kerjanya ya, tempat untuk pengambilan minyak, pipa minyak, yang mana pipa minyak ini sering terjadi pencurian. Nah, salah satu indikasi pencurian minyak pada pipa adalah terjadinya menurunnya pressure pada pipa tersebut. Jadi teman-teman, kita membutuhkan sebuah sensor yang mana bisa mengukur menurunnya sebuah pressure pada sebuah pipa. Oke, sensor seperti apa yang kita butuhkan untuk mengukur pressure ini? Kebetulan teman-teman, saya juga baru tahu ya kalau ada jenis sensor seperti ini. Sebenarnya sensor ini cukup sederhana cara kerjanya. Ini adalah limit pressure. Nah, ini adalah produk SSD ya. Saya beli di Tokopedia, harganya 600.000 ya. Nggak bayang nih kalau sensor ini seharga 600.000. Bahkan dengan tingkat PSI yang berbeda, harganya bisa mencapai jutaan ya teman-teman. Jadi prinsip kerja sensor ini cukup sederhana. Ketika di sini ada NO dan NC, ketika dia mencapai titik pressure tertentu, maka salah satu di NO akan menjadi close atau NC akan menjadi terbuka. Jadi prinsipnya sangat sederhana teman-teman. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adalah sebuah modul yang kita desain. Ada SP32 yang mana LED powernya kita cabut untuk mengganti baterai. Kemudian di sini ada 3 buah baterai teman-teman. Dan anehnya lagi adalah di bawah ada LoRa XX1276. Oke, nah prinsipnya sangat sederhana teman-teman. Kebetulan SP32 ini memiliki deep sleep ya. Artinya salah satu pin RTC dari SP32 ini jika terhubung ke sensor, maka dia akan bangun kemudian mengirimkan data LoRa ke gateway. Nah, si gateway akan mengirim replay. Ketika dia replay, maka berhenti mengirim data notifikasi ke sini. Artinya adalah teman-teman, jika sensor ini tidak terdeteksi adanya penurunan pressure, maka si SP32 akan tetap dalam keadaan sleep. Nah, dalam keadaan sleep ini akan membuat baterai semakin hemat. Nah, ketika terdeteksi, maka SP32 ini akan terbangun, kemudian akan mengirimkan sinyal ke sini, dan alat ini akan mengirim SMS ke 10 nomor tujuan. Oke teman-teman, jadi di sini juga ada LoRa ya. Di belakangnya ada juga LoRa, maaf menggunakan PCB ala kadarnya, cukup bagus. Oke, mungkin teman-teman penasaran nih. Yuk kita coba alat ini bekerja apa tidak. Oke teman-teman, untuk mengujinya kita cukup tekan tombol ini. Nah, inilah tombol on off ya. Jadi ketika kita tekan on, dia akan mengirim data notifikasi ke SP32. Ini hanya sebatas simulasi saja ya teman-teman, karena sensornya tidak kita pasang nih, karena kita tidak memiliki sebuah alat uji untuk membuat tekanan pada sensor ini. Jadi biarlah nanti orang lapangan yang mengujinya. Oke teman-teman, sekarang kita coba. Saya juga penasaran nih teman-teman, apakah ini akan bekerja. Oke. Sekarang kita coba tekan. Oke. Kemudian kita tunggu notifikasi SMS di sini. Oke. Membutuhkan sedikit waktu. Nah, SMS-nya muncul ya teman-teman. Oke, jadi alat ini benar-benar berhasil. Kita coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Oke. Kita coba sekali lagi. Kita tekan lagi. Oke. Kita tunggu SMS-nya. Oke, muncul lagi SMS-nya. Nah, jadi alat ini benar-benar bisa digunakan, diaplikasikan ya teman-teman. Jadi ketika terjadi penurunan pressure, maka orang-orang yang nomor-nomor tujuan yang disimpan di sini akan bisa mengecek kondisi pipa, apakah pipanya bekerja atau ada masalah atau ada pencurian.
Nah, bagaimana teman-teman? Berhasil bukan alat yang kita desain dari microaver ini? Nah, tapi ada satu kendala ya teman-teman. Kadang-kadang user itu memiliki sebuah problem yang mana bagaimana nih cara mengganti nomor tujuan yang ada di alat ini. Kadang-kadang kan pembeli alat kita itu tidak memahami bagaimana caranya atau tidak mau ribet-ribet lagi memprogram alat tersebut. Aduh, apa harus diprogram lagi untuk mengubah nomor tujuan? Jadi cukup membingungkan bukan? Nah, jadi di sini eh, kita sudah membuat cara bagaimana agar 10 nomor tujuan yang ada di sini bisa di-set melalui SMS. Jadi kita tekan red bintang nomor tujuan pagar send, maka nomor tujuan tersebut akan tersimpan di dalam memori dari chip ini. Oke, bagaimana cara menyimpannya? Yuk kita simak di video ini. Nah, bagaimana teman-teman setelah lihat video kita? Mudah bukan? Nah, alat dari microaver ini sangat bermanfaat tentunya ya. Jadi tidak hanya bisa diterapkan pada pipa, tapi bisa juga diterapkan untuk alat-alat yang lainnya. Boleh teman-teman ketahui bahwasanya ESP32 dengan fitur deep sleep dan LoRa ini bisa menyimpan arus ya. Kalau saya lihat data-datanya bisa mencapai beberapa tahun ya teman-teman. Karena kalau tidak ada deteksi sensor, maka sangat-sangat kecil ya konsumsi daya ketika dalam kondisi sleep SP32 ini. Nah, sementara ini adalah akan dipasang di ruang operator yang tentunya selalu terhubung dengan power supply. Oke teman-teman, jika teman-teman punya problem yang serupa atau mirip atau yang lebih kompleks lagi, teman-teman bisa mengabari kita di kolom komentar. Thank you.